Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratamasari dengan NIM B1B1211084. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pemerintah daerah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pemerintahan daerah. Yang pertama, apa itu pemerintah daerah, kemudian perbedaan pemerintah daerah dan pemerintah daerah, asas penyelenggaraan dan pemerintah daerah. Baik, masuk ke materi pertama ya, apa itu pemerintah daerah? Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah daerah. Terkaitan dengan hal tersebut terdapat pula perwujudan asas otonomi daerah. Kemudian Indonesia merupakan negara yang menerapi otonomi daerah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pemerintah daerah ditegaskan dalam bab 6 tentang pemerintah daerah, khususnya pasal 18 ayat 1 hingga 7 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Hal ini menunjukkan Indonesia menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan pelaksanaannya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Hal ini dilaraskan dengan pernyataan pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyampaikan bahwa susunan dan tata penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah telah menerapkan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu menarik jika membahas asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian perbedaan pemerintahan daerah dan pemerintah daerah. Pengertian pemerintah daerah dan pemerintahan daerah itu, pemerintah daerah dan pemerintah daerah tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Meskipun memiliki istilah yang hampir sama, tetapi pengertiannya benar-benar berbeda karena berkaitan dengan peran dan urusannya. Seperti pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah ini hadir sebagai pemimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan ini dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. DPRD menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kita masuk ke asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercantum dalam pasal 58 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara urusan tersebut harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut 10 asas tersebut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Yang kedelapan, efisiensi. Yang kesembilan, asas efektivitas. Dan yang kesepuluh, asas keadilan. Berikut penjabaran yang akan saya sampaikan dari setiap asas-asas yang tadi telah saya sebutkan. Asas kepastian hukum ialah asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama adalah kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum dalam asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adil dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
asas ketertiban penyelenggaraan negara adalah tertib penyelenggaraan negara. Artinya dari asas tersebut yakni hadir sebagai landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggara negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Kemudian kesejahteraan ini didahulukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Artinya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, yakni merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan tentunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas merupakan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Pasalnya, masyarakat atau rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Kemudian asas efektivitas merupakan asas penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Yang ke-10, asas keadilan menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara haruslah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Demikian penjelasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya dapat diketahui bahwa Indonesia telah membagi urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah. Urusan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana dengan berpedoman pada asas penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian masuk ke pengertian asas desentralisasi. Masuk ke dalam pengertian asas sentralisasi. Pengertian sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu centre yang artinya tengah atau pusat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat dalam sistem pemerintahan. Sentralisasi akan berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat. Sentralisasi bisa dikatakan sebagai pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berasal di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Selain itu dapat diinterpretasikan juga bahwa sistem sentralisasi itu adalah bahwa seluruh decision atau keputusan atau juga bisa disebut dengan kebijakan dikeluarkan oleh pusat dan daerah tinggal menunggu instruksi yang dikeluarkan pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Jadi sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Kemudian sentralisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum juga dapat diambil lebih mudah atau diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Kemudian yang kedua, proses dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena dapat ditentukan oleh pusat. Yang ketiga, terjadinya suatu pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat. Yang keempat, segala sesuatu yang berhubungan dengan politik dan administrasi dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Yang kelima, adanya keseragaman manajemen mulai dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi.
Yang keenam, rantai komando yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat memudahkan dalam berkoordinasi. Yang ketujuh, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi menjadi terpadu karena adanya keseragaman manajemen. Kemudian, jenis-jenis sentralisasi itu ada 3. Yang pertama, sentralisasi departemen. Yang kedua, sentralisasi manajemen. Yang ketiga, sentralisasi geografis. Sentralisasi manajemen ini didasarkan pada departemen yang berada dalam suatu organisasi. Setiap departemen akan memiliki kantor pusat atau memiliki yang membuat keputusan untuk departemen itu. Kemudian sentralisasi manajemen adalah jenis yang paling umum di mana sentralisasi ini ketika satu orang atau satu departemen membuat sebuah keputusan untuk seluruh organisasi. Yang ketiga, sentralisasi geografis biasanya terlihat pada perusahaan besar yang memiliki lokal di berbagai wilayah. Setiap lokasi memiliki pemimpin atau kelompok pemimpinnya sendiri yang membuat keputusan untuk lokasi itu. Kemudian tujuan sentralisasi yang pertama, untuk bisa mencegah setiap daerah menjadi mandiri yang berpotensi pada konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Yang kedua, untuk bisa memudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah. Yang ketiga, untuk bisa memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung menunjukkan suatu kepemimpinan yang kuat. Menurut J. Inhertfeld, kelebihan sentralisasi itu terbagi atas 5. Yang pertama, menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. Yang kedua, dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan, dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa. Yang keempat, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan, atau perorangan. Masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak. Yang kelima, tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar. Yang keenam, meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu keputusan. Menurut Muhammad Fauzan 2006. Kemudian menurut G.T. van de Berg, kebaikan desentralisasi meliputi atas 5 aspek. Yang pertama, meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat. Yang kelima, merupakan alat dan memperkokoh perasaan persatuan. Yang ketiga, mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum. Yang keempat, membawa kepada penggalangan kekuatan. Yang kelima, dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien menurut Bagir Manam tahun 1994. Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi mempunyai kelemahan. Terdapat 3 kelemahan, yaitu mengakibatkan keterbengkalaian urusan-urusan pemerintah yang jauh dari pusat, menyuburkan tumbuhnya birokrasi dalam negeri dalam pemerintahan. Yang ketiga, memberatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut S.H. Sarundajang 2005. Kemudian, dampak positif dan negatif sentralisasi dalam berbagai bidang dan contoh sistem desentralisasi. Yang pertama, dampak positif dan negatif sentralisasi dalam berbagai bidang. 1. Segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, dampak positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian akan lebih terarah dan juga teratur karena pada sistem ini hanya di pusat saja yang akan mengatur perekonomian. Namun, dampak negatifnya adalah daerah-daerah seolah-olah akan hanya dijadikan sebagai alat dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Kemudian, dalam bidang segi sosial dan budaya. Jika dilihat dari segi sosial dan budaya, untuk negara kita sendiri di Indonesia, dengan adanya sistem sentralisasi ini, maka perbedaan budaya yang dimiliki setiap daerah bisa dipersatukan. Dengan begitu, setiap daerah bisa menonjolkan kebudayaannya masing-masing dan akan lebih mengutamakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Namun dampak negatif dari sistem ini adalah pemerintah pusat akan lebih dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dengan dominasi pemerintah pusat akan menghilangkan eksistensi negara. Dengan dominasi pemerintah pusat yang akan menghilangkan sebagai pemerintah lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budayanya masing-masing. Jika dibiarkan lebih lama, maka akan mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang nantinya akan mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Kemudian dari segi keamanan dan politik, jika dilihat dari segi keamanan dan politik, dampak positif ini dari sistem ini adalah keamanan yang lebih terjamin dan jarang terjadi konflik jika di bidang politik. Maka pemerintah daerah tidak perlu repot pada permasalahan yang timbul karena perbedaan pengambilan keputusan, karena semua keputusan sudah dikoordinasi oleh pemerintah pusat. Dengan begitu pemerintah daerah hanya menerima saja. Namun dampak negatif dari segi keamanan adalah organisasi-organisasi kemiliteran akan lebih menonjol, sehingga organisasi kemiliteran akan memiliki hak yang lebih jika dibandingkan dengan organisasi lain. Jika di bidang politik, maka dengan negatifnya dari sistem ini adalah akan terjadi kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus tergantung pada keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Waktu yang diperlukan untuk keputusan dan kebijakan juga akan lebih lama dan realisasi keputusan itu akan terhambat. Kemudian contoh sistem sentralisasi. Yang pertama, Lembaga Keamanan Negara, yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang melakukan perlindungan pada Indonesia di 3 titik, yaitu darat, laut, dan juga udara. Kemudian Bank Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan BI, sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan juga fiskal. Kemudian pada sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Namun saat ini pemerintah Indonesia yang baru hanya bisa menerapkan sentralisasi pada bidang tertentu seperti hubungan internasional, keadilan, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan pemerintahan umum. Kemudian kita masuk ke materi desentralisasi. Materi desentralisasi ini, lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuatan-kekuatan tertentu dan bidang-bidang bagian tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administratif sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya. Tujuan penyelenggaraan desentralisasi ini terbagi atas beberapa tahapan. Yang pertama, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah. Yang kedua, sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah. Yang ketiga, dalam rangka pemeliharaan keutuhan negara kesatuan atau integritas nasional. Yang keempat, untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Yang kelima, guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang keenam, sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah. Yang ketujuh, sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Yang kedelapan, guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, menurut Syaukani 2003. Kemudian ada beberapa alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Kemudian segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Kemudian dalam segi kultural, desentralisasi untuk memperbaiki kekhususan, keistimewaan suatu daerah seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
Kemudian dari segi kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya. Kemudian dari segi kepercepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara kepada masyarakat. Kemudian menurut Delienggi dikutip dari oleh Muhammad Fauzan 2006, desentralisasi dapat penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada 3 aspek. Yang pertama dilihat dari sudut politik. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Kemudian penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam penggunaan hak-hak demokrasi. Yang ketiga, dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efektif. Kemudian kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi yang pertama, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menggunakan instruksi lagi dari pemerintah pusat. Yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan sewenang-wenangnya dari pemerintah pusat. Yang kelima, dapat memberikan keputusan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Kemudian kelemahan desentralisasi. Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Kemudian keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Yang kelima, diperlukan biaya yang lebih banyak. Konsep desentralisasi mengandung beberapa kebaikan, yaitu memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam. Kemudian meringankan beban pemerintah karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat yang tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh sebab tunggakan kerja. Kemudian unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga ia tidak akan merasa sebagai objek saja. Kemudian meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melaksanakan kontrol terhadap kegiatan, tindakan, dan tingkah laku pemerintah. Kemudian kita masuk ke materi dekonsentralisasi. Merupakan pelimpahan sebagai wewenang pejabat tinggi pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagai wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah tersebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang penyelenggaraan kewajiban administrasi di daerah sebagai wakil daripada pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentralisasi. Pejabat pusat akan membentuk kantor-kantor beserta kelengkapan di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Disebut vertikal karena berada di bidang kontrol langsung kantor pusat. Jadi instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat. Kemudian kelebihan dekonsentralisasi adalah sebagai berikut.
Secara politis, eksistensi dekonsentralisasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Secara ekonomis, aparat dekonsentralisasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan melaksanakan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. Kemudian dekonsentralisasi memungkinkan terjadinya kontra secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat. Kemudian kehadiran perangkat dekonsentralisasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian kita masuk ke materi tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medewin. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas atau diminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut. Tujuan diberikannya tugas bantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Kemudian nomor 2 bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggara membangun daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa masing-masing. Kemudian adanya beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembangunan dari pemerintah kepada daerah dan desa. Dari pemerintah daerah kepada desa, pasal 18A Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai pada Undang-Undang Pelaksanaan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adanya political will atau kemampuan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Kemudian adanya keinginan politik untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta lebih ekonomis, lebih efektif dan efisien, lebih transparan dan akuntabel atau akuntabilitas. Kemudian kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya. Yang kelima, citra masyarakat akan lebih mudah diatur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat berkuasa. Kemudian menurut Ateng Syafruddin dikutip dari Muhammad Fauzan 2006, pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembangunan antara lain: yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, sifat suatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah. Yang ketiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga suatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Kemudian akhir kita berada di akhir penyampaian yang bisa saya sampaikan. Jadi dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa asas itu merupakan dasar suatu pedoman atau suatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan terpikir dan prinsip yang menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat.
karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan negara. Kemudian asas-asas untuk penyelenggaraan pemerintah daerah pada dasarnya ada 4, yaitu sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Kemudian desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dekonsentralisasi, yaitu melimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Kemudian tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, dan desa dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.